Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hipnokir Indonesia bersama saya Ardian. Tempat belajar komunikasi melalui hipnosis dan hipnoterapi, NLP dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia hipnosis. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menghipnosis atau mempengaruhi atau mensugesti anak melalui pendengaran sebelum tidur ya, melalui bisikan di telinga sebelum tidur ya. Sebagian besar orang telah melakukannya, tetapi sebagian besar juga tidak berhasil atau sama sekali tidak ada efeknya ya. Jadi kali ini saya akan berbagi tips yang sangat mudah, simpel dan efektif. Jadi simak videonya sampai selesai, pastikan nonton sampai akhir, jangan di skip. Mungkin dari sebagian besar orang, sebagian orang tua terutama, hal ini tidaklah asing ya, bagaimana cara menghipnosis anak sebelum tidur. Beberapa pakar hipnosis ataupun pakar parenting mungkin telah banyak menyampaikan tentang hal ini ya, tapi banyak sekali ibu-ibu ataupun banyak sekali orang yang menyampaikan bahwa tingkat keberhasilan ini sangat sedikit, bahkan sama sekali ada yang tidak berhasil ya. Jadi saya akan berbagi 5 tips cara agar sugesti ini mudah diterima dan dilaksanakan oleh si anak tersebut, bahkan disimpan dalam programnya dan dieksekusi oleh orang yang kita sugesti ya. Jadi sugesti melalui bawah sadar ini, melalui telinga ini sebenarnya bukan hanya untuk anak kecil ya. Ini bisa dilakukan untuk semua orang ya, baik anak kecil, dewasa maupun tua. Jadi ini berlaku untuk semuanya. Kenapa? Karena dalam posisi orang sebelum tidur itu sudah mendekati subconscious atau bawah sadar, di mana pada saat orang sebelum tidur ini bawah sadarnya ini atau consciousnya ini semakin tinggi ya, sehingga gerbang pintu masuk sugesti itu peluangnya semakin banyak. Nah, terkait apa itu conscious bawah sadar, simak di video saya sebelumnya terkait belajar hipnosis hipnoterapi part kedua ya. Oke, saya langsung ke tips yang pertama. Gunakan kata-kata yang spesifik ya. Sebagian besar orang tua ini menyampaikannya kata-katanya kurang spesifik. Misal adalah anak kita ini sering bangun telat ya, bangun terlambat. Sebagian besar orang menyampaikannya adalah seperti ini. Andi besok bangun pagi. Tidak tahu kenapa kamu akan bangun pagi. Ya, bangun pagi ini masih mengandung banyak arti ya. Bagi anak-anak yang sering bangun telat, jam 8 itu masih pagi, jam 9 mungkin masih pagi ya. Apalagi jam 7 ya. Jadi kata-kata ini waktunya kurang spesifik. Waktu pagi ini didetailkan lagi. Pagi alangkah baiknya disertai dengan kata-kata besok Andi bangun pagi jam setengah 6. Jadi gunakanlah kata-kata yang spesifik. Banyak kata-kata yang kadang-kadang orang tua sampaikan masih ambigu, mengandung banyak arti, sehingga bawah sadarnya ini dia kurang bisa memahami yang dimaksudkan oleh si pemberi sugesti. Yang kedua adalah hindari menggunakan kata-kata negatif ya. Kata-kata negatif itu adalah misalnya tidak, bukan, jangan, dan yang kata-kata yang hampir mirip dengan kata-kata tersebut ya. Contohnya misalkan mulai besok kamu jangan terlambat ya. Kata-kata jangan ini tidak akan terbaca oleh pikiran bawah sadar. Tidak juga sama ya. Kata-kata jangan, tidak, bukan ini tidak terbaca oleh bawah sadar. Oke, sekarang semuanya ikuti instruksi saya. Jangan pikirkan kelinci. Kira-kira apa yang muncul dalam pikiran Anda? Kelinci, tepat sekali ya. Jadi kata-kata jangan ini tidak dikenal oleh bawah sadar kita. Jadi dia akan terlewat saja, terskip saja, sehingga yang muncul adalah kata-kata kelinci. Sama, ketika kita menyampaikan ke anak kita jangan terlambat, yang muncul dalam otaknya adalah terlambat. Kalau setiap pagi Anda menyampaikan jangan terlambat, jangan telat, jangan malas ya, dan sebagainya, yang muncul adalah kata-kata negatif tersebut seolah-olah menjadi sugesti bagi dia. Ketiga adalah hindari kata-kata labeling. Nah, kata-kata labeling ini adalah contoh tadi, telat atau terlambat ini adalah kata-kata labeling. Pelupa, bodoh, dan sebagainya, itulah kata-kata labeling. Misalkan tadi yang saya sampaikan, anaknya ini dia bangun terlambat. Kata terlambat adalah diganti dengan kata-kata pagi ya. Jadi mulai besok bangun pagi. Ya, pagi ini tadi udah disebutkan di awal, harus spesifik ya. Jadi
mulai besok Andi akan bangun pagi jam setengah 6 ya. Jadi situ tidak ada kata-kata terlambat atau telat ya, labelingnya nggak ada. Kalau misalkan lupa diganti dengan kata-kata ingat. Saya lupa, berarti diganti dengan kata-kata oh saya kurang ingat. Tips yang keempat adalah hindari menggunakan kalimat ataupun kata-kata sugesti yang terlalu banyak. Ya, kadang-kadang orang tua banyak tuntutan sehingga semua kata-kata, semua sugesti itu dimasukkan ke dalam sugesti tersebut, dibisikkan semuanya ke anaknya ya. Misalkan bangun pagi, rajin belajar, jangan nakal dan sebagainya. Ada 10 nih dimasukkan semuanya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi bisa saja sugesti ini semuanya tidak bisa dilaksanakan karena bawah sadar ini dia bingung nih menentukan mana yang menjadi prioritas dan mana yang dilakukan setelah itu. Dan sebenarnya bawah sadar ini tidak bisa melakukan hal langsung dalam sekejap 10 hal tersebut. Jadi artinya kata-katanya jangan terlalu banyak. Nah, tipsnya adalah gunakan maksimal 3 kalimat ya, maksimal 3 kalimat. Atau semakin sedikit itu lebih bagus karena itu akan mudah dipahami oleh si anak tersebut ya. Saya contohkan, saya pernah punya klien, anaknya ini kecanduan game ya, game online ya. Usianya masih SD, kelas 5 saat itu ya. Anggaplah anaknya Budi namanya ya. Orang tua saya kasih tips seperti ini. Gunakan hanya 2 kalimat saja. Anggaplah namanya Budi. Jadi kata-katanya cuma simpel 2 kalimat saja. Mulai besok tidak tahu kenapa, setiap kali Budi main game, game ini membosankan. Dan membaca buku lebih menyenangkan. Nah, itu contohnya adalah menggunakan 2 kalimat misalkan ya. Nah, tapi ketika kita menyampaikan menghilangkan salah satu hal yang negatif, maka kita harus fasilitasi solusinya ya. Tadi saya sampaikan ketika dia bosan main game, maka harus ada solusinya ya. Jadi harus ada solusinya, jangan hanya sekedar mulai besok Budi akan bosan main game atau berhenti main game. Sudah selesai. Kalau nggak ada solusi, selesai dia main game dia mau ngapain gitu ya. Baiknya ada solusinya. Jadi setelah berhenti main game, yang baca buku atau sesuai yang Anda inginkan maunya apa ya. Ketika kita menyampaikan bahwa membaca buku lebih menyenangkan, maka kewajiban kita adalah menyiapkan buku tersebut. Jadi ketika dia main game ya, maka buku itu kita letakkan di dekat dia yang bisa dijangkau dia. Artinya ketika suatu saat dia main game bosen, dia akan lihat buku tersebut dan dia akan mencoba untuk membukanya. Mungkin sekali 2 kali dia hanya akan pegang buku saja, setelah itu letakkan lagi ya. Tapi nanti kelamaan semakin Anda rutin mensugestinya, maka yang terjadi adalah dia akan lebih senang membaca buku. Jadi klien saya tadi saya lakukan seperti itu dan ternyata betul nih. Hanya dalam waktu 2 minggu dia langsung berhenti main game dan dia mempunyai hobi baru yaitu membaca buku. Bahkan saya sempat ditelepon di minggu pertama, itu orang tuanya bilang, Pak ini kayaknya sugestinya tidak efektif nih. Saya tanyakan kenapa Ibu? Ini anak saya malah semakin banyak menginstal game di laptop dan di HP dia itu hanya ada aplikasi game. Saya bilang, oke Bu, teruskan saja sugestinya dan tidak kenapa tepat 2 minggu lebih 1 hari ya, tepat 2 minggu lebih 1 hari. Ini ibunya menyampaikan kepada saya bahwa anaknya sekarang sudah benar-benar membaca buku. Kebetulan suatu waktu saya ketemu dengan si anak ini dan saya tanyakan nih, katanya kamu jago main game ya. Dia bilang bahwa udah bosan Om, semua game sudah saya coba. Saya simpulkan bahwa di minggu pertama tadi ketika anaknya menginstal banyak game, itu artinya dia sudah bosan dengan game yang pertama dan dia mencoba aplikasi game yang lain dan ternyata membosankan. Nah, ketika bosan, dia lihat ada buku di depan dia baca buku dan ternyata membaca buku itu lebih menyenangkan dan hasilnya sekarang terjadi apa? Berubah drastis, anak ini benar-benar membaca buku seperti yang ibunya inginkan. Ya, tips yang kelima adalah rutinitas. Nah, ini yang kadang-kadang orang tua ini dia kurang semangat untuk rutinitasnya. Sekali 2 kali selesai ya. Sugesti itu harus berulang-ulang ya. Kita merubah suatu karakter anak, kita merubah suatu kebiasaan anak, itu harus berulang-ulang. Rutinitas, semakin sering Anda sugestikan maka hasilnya akan semakin efektif dan akan semakin berhasil ya. Jadi kalau Anda punya 10 keluhan, sugestikan 1 dulu atau 2 maksimal ya. 1 atau 2 itu diulang terus. Nanti kalau udah berhasil baru sugestikan yang keluhan berikutnya. Biasanya sih kalau sudah
berhasil satu atau dua, itu biasanya karakter dia udah berubah, kebiasaan dia udah berubah, maka biasanya semuanya juga akan ikut berubah. Oke, saya ingatkan kembali, ada 5 tips tadi ya. Yang pertama adalah gunakan kata-kata yang spesifik ya. Yang kedua adalah hindari kata-kata yang negatif. Yang ketiga adalah hindari kata-kata labeling. Yang keempat adalah hindari menggunakan terlalu banyak sugesti ataupun terlalu banyak kalimat. Yang kelima adalah gunakan rutinitas yang sesering mungkin ya. Semakin sering Anda praktekkan, semakin sering Anda sugestikan, maka hasilnya akan semakin efektif. Oke, mungkin itu tips simpel dari saya. Silahkan dipraktekkan. Sampai ketemu lagi di tips-tips berikutnya. Oh iya, bagi yang baru datang saya ingatkan untuk silahkan like, subscribe, komentar, dan bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tips-tips berikutnya.